Selamat malam, perkenalkan nama saya Cicilia Inetanggela. Saya dari Sistem Informasi kelas A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya. Yaitu analisis dan memberikan ide pada website. Yang pertama, Prudential. User interface-nya. Pada website Prudential ini penempatan logo dan gambar sudah benar dan sesuai dengan aturan umum yang berlaku, yaitu diletakkan di sebelah kiri atas. Karena logo dan nama adalah identitas utama dari sebuah website, logo yang digunakan juga sederhana dan mudah dikenali. Dengan adanya fitur pencarian ini, user dapat dengan mudah mencari informasi apa yang diinginkan dalam website yang user ingin kunjungi tanpa harus membuang-buang waktu. User usability. Kegunaan dari website Prudential ini yaitu sebagai suatu website asuransi yang mengkaitkan pengguna untuk melakukan transaksi asuransi. User experience. Dalam website ini ditampilkan adanya pemilihan ahli bahasa dalam bahasa internasional atau English version. Ini berarti website ini juga ditujukan untuk user dari luar negeri ataupun dari dalam negeri, yang artinya warga negara asing yang ingin melihat website ini dengan mudah mengerti maksud dan tujuan website ini hanya dengan mengklik alih bahasa. Yang kedua, website Traveloka. User interface-nya, Traveloka nama yang sangat bagus dan cocok untuk suatu website yang berhubungan dengan perjalanan atau wisata. Dengan adanya kata yang khas yaitu travel yang berarti perjalanan. Nama yang cukup simpel dan mudah diingat. Nama Traveloka sudah sangat melekat di otak masyarakat. Apabila seseorang ingin berpergian dan berwisata, butuh tiket pesawat dan penginapan, pasti akan muncul pertama kali di otak mereka adalah Traveloka. Menarik dengan adanya gambar-gambar banner dan juga ikon-ikon sebagai pelengkap dan juga memudahkan user untuk lebih memahami. User usability. Para website Traveloka juga terdapat beberapa menu yang bisa membantu para user untuk menemukan apa yang mereka inginkan. Pada bagian header halaman, Traveloka terdapat beberapa menu penting yang dibutuhkan para user seperti pilihan hotel, tiket, bantuan login, register, cara pesanan, pilihan bahasa, dan pilihan mata uang. User experience-nya, yaitu pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi tersebut, yaitu sangat baik karena menu pilihan hotel, tiket, maupun metode pembayarannya sangat mudah dimengerti dan membantu pengguna dalam memesannya. Ketiga, Zalora. User interface-nya, pertampilan awal website, user dimudahkan untuk memilih informasi yang user inginkan, seperti menu yang tersedia beserta harga-harganya, lokasi, outline terdekat, promo, dan sedang berlangsung, seperti pada gambar di bawah ini. Yang kedua, usability-nya, tampilan logo. Para website Zalora, apabila kita sudah mempunyai akun, langsung isi form yang ada di atas. Apabila belum mempunyai akun web ini, bisa kita lihat form registrasi pada gambar di bawah ini yang memberikan arti bahwa Zalora sangat memberikan petunjuk bagi para pengguna. Para website Zalora sudah memiliki daya visual yang baik, bisa terlihat dari tampilan para web tersebut, sehingga memiliki daya tarik bagi setiap individu yang melihatnya. Tersedia juga fitur-fitur yang menubar kolom pencarian para web. Ini memberikan kemudahan pada setiap orang yang ingin melihatnya. User experience, mudah pengaksesan para web ini mempermudah orang untuk menggunakan web tersebut. Cara pembayarannya membutuhkan waktu yang lama. Yang keempat, Shopee. User interface-nya, tampilan Shopee seperti pada gambar di atas. Baik dari segi interface karena desainnya yang digunakan sederhana dan informasi yang diberikan disusun dengan sistematis. Untuk memudahkan pembeli saat ingin berbelanja, setiap barang dikategorikan dalam beberapa kategori seperti baju, celana, dan yang lainnya. Pengelompokan informasi seperti ini bisa membantu pengguna untuk mencari barang yang diinginkan. User usability. Dari learnability, yaitu tampilan website Shopee sudah memenuhi aspek learnability di mana informasi mengenai barang yang dijual dikelompokkan berdasarkan kategori. Hal ini membuat pengguna bisa dengan mudah menggunakan desain ini, menu disusun dengan sistematis sehingga bisa dengan mudah ditemukan. Yang kedua, efisiensi. Tampilan website Shopee ini sudah memenuhi aspek efisiensi di mana menu disusun dengan sistematis. Dengan adanya menu short bisa membantu pembeli serta mencari barang yang akan dibeli. Yang ketiga, memorability. Tampilan website Shopee sudah memenuhi aspek memorability di mana menu diberi nama yang mudah untuk diingat dan letak yang sistematis membantu user mudah untuk menggunakan desain ini. Yang keempat, error. Tampilan website Shopee sudah memenuhi aspek errors di mana pada desainnya sudah disediakan menu bantuan yang akan membantu pengguna saat terjadi error. Stratification. Tampilan website Shopee sudah memenuhi aspek stratification di mana tampilan desain menarik dan informasi yang disusun dengan baik sudah memberikan rasa puas bagi penggunanya. User experience-nya, pengalaman saya yang saya rasakan menggunakan website ini yaitu nyaman karena dengan tampilan yang dimiliki menarik serta isi dalam website yang memiliki banyak pilihan, serta cara pembayaran dan pemesanannya juga mudah. Yang kelima, Tokopedia.
User interface-nya, pada tampilan Tokopedia ini terdapat penawaran berbagai barang dan juga jasa. Warna yang dipakai didominasi oleh warna hijau yang membuat website ini terlihat cerah dan cukup menarik perhatian pengunjung. User usability-nya, learnability. Pada tampilan web Tokopedia pertama kali mudah dipahami bagi orang-orang yang baru pertama kali membukanya. Pengelolaan informasi sesuai dengan peletakan informasinya, mulai dari pencarian barang yang diinginkan sampai pembelian barang yang sudah dibeli pun ada. Dilihat dari efisiensinya, saat membuka web ini, semua informasi serta opsi-opsi tertata rapi, gampang dipilih dan dicari, serta bisa dicari melalui kolom search atau pencarian. Memorability-nya, web Tokopedia ini telah memenuhi aspek, yaitu simple dan tidak repot saat memesan barang. Notif pembeliannya serta barang sudah sampai pun ada. Errornya, pada errornya, biasanya error terjadi di web ini, yaitu pada saat server Tokopedia sedang mengalami gangguan atau maintenance. Certification-nya, aspek kenyamanan juga perlu bagi pengguna saat membuka aspek website ini. User experience-nya, pengalaman saya dalam menggunakan web Tokopedia ini lumayan baik, dari tampilannya tidak terlalu mencolok dan terdapat beberapa produk dan jasa yang dapat saya temui dalam berbagai website saja. Dalam memilih produk juga terdapat penilaian dari pembeli sebelumnya, itu yang dapat membuat saya lebih jelas dalam membeli barang yang akan saya beli. Jalan dong. Yang ke-6, Bineka.com. User interface-nya, tampilan website ini menarik dan tidak terlalu ramai. Dilihat dari gambar yang di atas sehingga terlihat lebih simpel dan bagus. Dengan didominasi warna biru dan warna putih, semakin membuat website ini elegan. Terdapat juga beberapa gambar diskon. Visibility-nya, website ini ditujukan pada orang yang ingin membeli peralatan elektronik. Website ini khususnya penyedia barang-barang elektronik mulai dari HP, laptop, dan jam, dan lain-lain. Website ini juga disertai dengan kelengkapan atau deskripsi barang, harga dan spesifikasi barang, serta keunggulan produk, yang sangat memudahkan pengguna untuk membelinya. Ini adalah contoh salah satu pembelian barang dan metode pembayaran dari website Bineka.com. User experience-nya, dari Bineka.com, yaitu pada saat mengunjungi website ini, saya dimanjakan dengan tampilan website yang sangat menarik, seperti yang tadi saya bilang, mendominasikan warna putih dan biru. Website yang sangat menarik menurut saya karena tidak dapat terlalu banyak pilihan di dalam website tersebut, yang membuat isi website terus semakin ramai. Serta warna yang dipakai seperti yang tadi saya bilang juga nyaman di mata. Tetapi kelemahan yang saya temui yaitu tidak adanya ulasan yang dapat saya baca dari pembelian lain, tetapi dalam metode pembayarannya saya merasa sudah mudah dan cepat. Yang ke-7, Bukalapak. User interface-nya, seperti yang kita lihat dari gambar di atas, Bukalapak sendiri sudah berevolusi tampilannya yang awalnya merupakan style vintage atau lawas dengan konsep desain yang dengan warna-warna gradasi seakan menciptakan ruang. Namun style ini mempunyai kelemahan coding yang lebih banyak dan membuat load website menjadi lebih lambat dibandingkan style yang ada saat ini, yaitu mode flat design dan cenderung lebih sederhana. Namun di sini sisi UX-nya lebih ditekankan. Tidak hanya cantik dari segi visual, namun juga dari sisi penggunanya. Seperti pada gambar di samping yang didominasikan dengan warna pink dan putih yang menarik pengguna untuk melihat atau mengunjungi website tersebut. Usability, kegunaannya. Website ini digunakan untuk membeli atau menjual produk dan jasa dengan banyak pilihan produk jasa yang akan dijumpai dalam website ini. Terdapat ulasan dan detail pengiriman barang dan pengembalian barang yang dapat membantu pembeli dan penjual dalam bertransaksi. Pada bagian pembayaran juga mudah dan tidak membuang banyak waktu dan pikiran. User experience-nya, menurut saya menggunakan website ini baik karena tampilannya yang minimalis dan tidak terlalu banyak kombinasi warna membuat mata nyaman. Tapi kekurangan yang saya dapat yaitu pada tampilan awal terdapat banyak sekali promo yang menutupi tampilan awal sehingga mempengaruhi tampilan website. Seperti pada gambar di atas, tampilan promonya dia menutupi tampilan produk. Kenyamanan dalam berbelanja juga terpenuhi dengan ulasan barang dan penilaian produk serta metode pembayaran yang mudah sangat membantu dalam berbelanja. Yang ke-8, Matahari.com. User interface-nya, tampilan awal website ini terlihat seperti poster promo.
Untuk fashion juga terdapat pilihan jenis-jenis fashion yang didominasikan dengan warna merah serta putih, dan tampilannya cukup simpel. Usability dilihat dari kegunaannya. Website ini diperuntukkan untuk fashion karena terdapat banyak macam fashion untuk wanita. Oke, kita lanjut. User experience-nya dilihat dari pengalamannya, yaitu pengalaman belanja yang saya dapatkan pada website ini lumayan baik, karena ketika ingin membeli suatu produk sudah dikategorikan oleh websitenya, tidak terlalu susah untuk mencari produk yang ingin kita beli. Serta detail dari produk tersebut juga begitu rinci, semakin membuat pelanggan yakin untuk membeli. Kelemahannya menurut saya ialah tampilan webnya yang belum terlalu menarik perhatian pengunjung, tapi pada metode pembayarannya dibuat semudah mungkin untuk pelanggan. Seperti pada gambar di atas, lihat diperhatikan detailnya, data-data produknya sangat rinci dengan baik, tapi tampilannya tidak cukup menarik perhatian para pembeli. Serta pada bagian metode pembayarannya atau metode pembayarannya ini menggunakan tulisan putih dan latar belakang putih yang membuat pengguna sulit untuk membaca apa yang mereka ingin baca, dan itu membuat pengguna akan sulit, masa kesulitan. Kita lanjut ya, yang ke-9, Blibli.com. User interface-nya yaitu desain dengan tampil bersih dan sederhana, termasuk sistem kategorisnya produk yang rapi sesuai dengan aktivitas dan gaya hidup, sehingga semua produk dapat dicari dan ditentukan dengan mudah. Seperti yang kita lihat pada halaman depan Blibli.com, tampilan awalnya menu kategori perbelanjaan disusun dengan rapi, dan terdapat juga metode pencarian yang memudahkan pembeli atau pengguna dalam mencari suatu produk yang ingin mereka beli. Tetapi kelemahannya itu terdapat banyak iklan pada website Blibli.com. Itu termasuk dalam usability-nya. Yang kedua, usability-nya, Blibli.com juga menyediakan fitur yang My Blibli untuk kemudahan personality dan sharing pengalaman berbelanja, yaitu profil berbelanja pribadi, wishlist, poin yang memudahkan pengguna untuk menangkap dari sisi website tersebut, dan memberikan informasi juga cepat dan tepat, karena semua ulasan, pertanyaan, feedback akan dilayani dengan profesional dan diberikan oleh customer service. Artinya, Blibli.com menjadikan kolom pertanyaan bagi para pengguna atau pembeli dalam ini menanyakan salah satu produk yang mereka ingin beli. Itu memudahkan pengguna dalam membelikan barang yang mereka inginkan agar mereka mengetahui spesifikasi atau ulasan yang terbaik bagi produk mereka. Dalam metode experience-nya, Blibli.com juga memberikan informasi yang mudah dimengerti, yaitu dalam menentukan kolom jenis belanja yang membuat fungsional dalam website tersebut dengan tujuan dan beberapa pengguna. Serta Blibli.com juga menyediakan metode pembayaran yang mudah bagi pengguna untuk membeli barang yang mereka inginkan. Yang terakhir, Shopee Paris. Dalam konteks user interface, ketika kita membuka website Shopee Paris, warna desainnya cukup menarik perhatian pengguna yang didominasikan oleh warna pink dan foto poster yang bagus, serta menampilkan beberapa produk juga sebagai highlight yang membuat pengguna untuk ingin membeli produk tersebut. Contoh highlightnya seperti gambar ini, gratis ongkirnya, berbagai macam promo yang membuat para pengguna untuk menarik perhatian para pengguna untuk membeli. Pada halaman website Shopee Paris, pengunjung dan pembeli juga dapat dengan mudah menemukan barang yang ingin dicari, karena website tersebut membuka fasilitas pencarian dan fasilitas kategori produk. Itu termasuk dalam usability-nya. Ada juga fitur pesan pembeli bisa mendapatkan informasi atau berdiskusi dengan penjual. Tapi website tersebut tidak dapat diakses dengan cepat dan jaringannya tidak stabil. Banyak stok kosong dan terkadang ada beberapa barang atau pesanan yang dibatalkan secara otomatis. Itu adalah kelemahan dari website Shopee Paris. Tapi metode dalam user experience-nya, website Shopee Paris merupakan website perbelanjaan yang telah memenuhi fungsional, yaitu sebagai website perbelanjaan, serta yang tadi saya bilang, dalam metode pembayarannya juga sangat mempermudah pengguna. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah sesuatu karena background-nya. Semoga teman-teman dan ibu senang atas presentasi saya. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam.